Nah teman-teman, balik lagi di channel gue Mister Galau. Jadi di video dan di episode kali ini gue akan ngasih beberapa cara gimana caranya ngurangin kerontokan pada rambut. Cara yang pertama untuk mengurangi kerontokan pada rambut atau mengurangi resiko kebotakan adalah mulai dari sekarang kalian harus hindari pemakaian sampo yang ngasal. Artian, ketika rambut lo lagi rontok parah, lo harus benar-benar pakai sampo khusus untuk menangani kerontokan rambut atau sampo khusus untuk mengurangi rambut yang rontok. Kalau enggak, rontoknya malah makin parah dan lo akan mengalami kebotakan rambut dan itu bahaya banget. Nah, buat kalian semua yang lagi ngalamin kerontokan pada rambut yang parah banget, bahkan cenderung mengalami kebotakan, setelah lo pakai sampo, dan jangan pernah sekali-sekali lo keringin rambut pakai handuk, lo gosok-gosok rambut lo sampai kenceng banget, dan itu malah menyebabkan kerontokan rambut lo yang semakin parah. Karena rambut lo lagi basah, men, lagi rapuh-rapuhnya. Karena ketika rambut lagi basah, dia lagi lemah-lemahnya. Jangan sekali-sekali lo pakai handuk, lo gosok untuk mengeringkan rambut, yang ada rambut lo malah makin rontok. Dan ketika rambut lo lagi basah, jangan sekali-sekali lo sisir pakai sisir. Apalagi pakai sisir yang rapet-rapet, tau kan lo? Yang jarak kayak bener-bener rapet-rapet banget. Dan jangan pernah sekali-sekali lo pakai sisir itu ketika lo lagi mengalami kerontokan. Dan jangan pernah lo sisir rambut lo dalam keadaan basah. Dan cara selanjutnya untuk mengurangi kerontokan pada rambut dan resiko mengalami kebotakan adalah lo harus pakai yang namanya hair tonic. Terserah hair tonicnya mereknya apa aja, cocok-cocokan. Kalau gue pribadi, gue pakai hair tonic dari NR. Ini cocok banget buat gue karena gue mengalami kerontokan rambut yang cukup parah banget. Gue nggak ngerti kenapa, gue nggak pernah ngalamin yang namanya kerontokan rambut. Dan ini adalah kerontokan rambut terparah gue semenjak gue coba untuk warnain rambut dan panjangin rambut. Dan setelah itu rambut gue hancur, rontok parah, dan gue pakai hair tonic dari NR ini karena ini yang cocok buat gue. Jadi buat lo semua, ketika lo mengalami kerontokan rambut, tolong segera cari hair tonic atau vitamin rambut yang cocok untuk rambut lo. Dan cara terakhir menurut gue untuk mengurangi kerontokan rambut dan mengalami resiko kebotakan adalah lo harus udah mulai cukur rambut. Menurut gue ya, menurut gue ketika lo rambut lo lagi gondrong atau rambut lo udah panjang, dan semakin panjang dan semakin gondrong rambut, dia akan semakin berat bebannya dan akan semakin tinggi untuk resiko mengalami kerontokan rambut. Jadi saran gue, lo harus mulai merelakan rambut lo yang udah panjang, yang udah gondrong, potong dulu aja agar rambut lo bisa beregenerasi menjadi lebih sehat dan menjadi lebih subur kembali. Karena dari gue pribadi, ketika rambut gue udah mulai gondrong dan disitulah rontoknya semakin parah. Gue gak tahu kenapa, tapi setelah gue potong rambut kayak sekarang ini, rambut gue udah pendek, rontoknya semakin berkurang, dibarengi sama ya gue olahraga rutin, makan makanan yang sehat, dan gue pakai hair tonic juga, pakai sampo anti kerontokan rambut atau mengurangi kerontokan rambut. Dan setelah gue keramas pun gak langsung andukan gitu aja, karena ini pengalaman pribadi gue, setelah gue keramas masih basah terus langsung gue andukan, itu rontoknya malah makin parah. Dan satu cara dari gue untuk mengurangi kerontokan rambut adalah jangan sampoan setiap hari. Jangan pakai sampo setiap hari karena rambut lu nanti akan semakin tipis, semakin kering, dan akan beresiko rambut lu malah makin rontok parah. Jadi sampoannya 2 atau 3 hari sekali, dan pakai hair tonicnya juga 2 atau 3 hari sekali. Pakai hair tonic setelah lu keramas, dan ketika rambut lu udah mulai kering, baru di situ lu pakein hair tonic. Dan semoga tips dari gue ini bisa bermanfaat buat lo. Semoga cara-cara dari gue ini bisa bermanfaat buat lo, karena sekali lagi ini pengalaman pribadi gue yang mengalami kerontokan rambut parah dan hampir mengalami kebotakan yang bikin ya gue stres parah. Apalagi buat kita para cowok-cowok, kalau rambutnya tipis mengalami kebotakan dan kayaknya lo kayak kurang ganteng gimana gitu. Jadi sebisa mungkin kalau lo bisa cegah, ya lo cegah dari mulai dini, jangan sampai terlambat. Apalagi di usia-usia kita yang udah menginjak 20 tahun ke atas, apalagi yang punya gen kebotakan, itu resikonya tinggi juga ke nurun ke kita. Kita juga akan mengalami kebotakan di usia-usia senja atau usia-usia mulai dari 30 sampai 40 tahun. Dan apa salahnya kita cegah dari kita masih muda, dan jangan lagi sampai terulang ke kita juga mengalami kebotakan yang parah, kerontokan rambut yang parah. Jadi sejak dini harus benar-benar kita cegah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa like video ini. Kalau kalian juga suka banget sama video ini dan berasa bermanfaat buat kalian, kalian juga bisa share video ini ke teman-teman kalian, ke grup kalian juga yang
dirasa teman-teman kalian mengalami hal serupa, mengalami kerontokan rambut atau mengalami kebotakan, siapa tahu video gue bisa bermanfaat buat teman-teman kalian semua. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel gue Mr. Galau. Tentunya biar channel gue semakin berkembang lagi. Dan satu kalimat yang gak pernah lupa gue ucapin buat kalian semua, salam kebaikan untuk kita semua.